Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke pembahasan responsi materi 5 pada modul 19, yaitu studi kasus industri di praktikum integrasi. Kita akan masuk latar belakang di mana dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, pemahaman menyeluruh terhadap kondisi nyata di lapangan menjadi hal yang krusial bagi para profesional dan peserta praktikum. Modul ini hadir untuk memperkenalkan metode studi kasus sebagai pendekatan analitis yang menggabungkan data, konteks industri, serta pemikiran kritis guna memahami dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Melalui pengumpulan data yang beragam, baik melalui wawancara, survei, observasi, maupun dokumen, serta penerapan teknik analisis seperti SWOT dan PESTEL, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan inti dan mengembangkan solusi yang strategis. Lebih dari sekedar pembelajaran teoritis, pendekatan ini menjembatani antara konsep akademis dan praktik nyata, memungkinkan peserta untuk menyusun strategi berdasarkan wawasan empiris yang aplikatif dan berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, modul ini tidak hanya melatih keterampilan analitis, tetapi juga membentuk pola pikir adaptif yang dibutuhkan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan perubahan cepat. Ada dua teori. Teori yang pertama yaitu adalah teori pembelajaran experiential learning dari David Kolb, menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti studi kasus untuk membangun pemahaman yang mendalam dan aplikatif. Yang kedua adalah teori dalam organisasi, Ludwig von Bertalanffy, menjelaskan bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait, sehingga pendekatan studi kasus memungkinkan analisis menyeluruh atas interaksi dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Kita akan masuk kepada alat dan bahan, yang dimana alatnya ada komputer atau laptop, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah kata, ada perangkat lunak presentasi, alat perekam, akses internet, dan juga alat mencetak. Nah, untuk bahannya sendiri adalah data dan informasi studi kasus, berupa dokumen, laporan, atau artikel yang berkaitan dengan studi kasus yang dipilih. Kemudian ada kuesioner atau survei jika melakukan pengumpulan data melalui survei. Catatan wawancara jika melakukan wawancara dengan narasumber. Kemudian ada literatur terkait seperti buku, jurnal, dan artikel. Kemudian ada grafik dan tabel, dan ada juga template laporan dan presentasi. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya, yaitu studi kasus industri, yang dimana metode analisis dari studi kasus ini adalah metode kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dan atau dalam konteks nyata. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mengenai peristiwa interaksi atau masalah tertentu yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh pendekatan kuantitatif. Kemudian langkah-langkahnya itu adalah pemilihan kasus, pengumpulan data, lakukan analisis menggunakan pendekatan yang sesuai, kemudian menarik kesimpulan dan merumuskan sebuah rekomendasi. Nah, ada metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan. Di antaranya ada wawancara, ada kuesioner dan survei, observasi, dokumentasi, dan data sekunder. Terus juga ada teknik analisis dan interpretasi data dari studi kasusnya. Ada analisis kualitatif, kuantitatif, analisis SWOT, dan analisis PESTEL. Kemudian presentasi dan pelaporan hasil studi kasus. Ini adalah tahapan atau urutannya. Pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, sampai dengan interaksi dengan audiens. Nah, kita akan masuk ke dalam studi atau aspek studi kasus industri. Nah, studi kasus industri mencakup berbagai aspek penting yang saling melengkapi. Konteks organisasi membahas kondisi internal perusahaan seperti struktur, budaya kerja, dan strategi manajemen yang menjadi dasar dalam memahami cara perusahaan beroperasi dari dalam. Berbeda dari itu, dinamika pasar fokus pada pengaruh eksternal, seperti tren konsumen, persaingan industri, teknologi, dan regulasi. Aspek ini menunjukkan bagaimana tekanan dari luar dapat memicu perubahan strategis bisnis. Keduanya penting untuk membaca keseimbangan antara kekuatan internal dan tantangan luar lingkungan. Kemudian ada beberapa aspek studi kasus industri. Yang pertama itu adalah konteks organisasi. Aspek ini membahas struktur, budaya, visi, dan sumber daya internal perusahaan. Memahaminya penting untuk menilai bagaimana organisasi bekerja dan merespon berbagai tantangan internal. Kemudian ada dinamika pasar, menggambarkan kondisi eksternal seperti persaingan, tren, dan regulasi yang memengaruhi strategi bisnis. Analisis ini membantu melihat respon perusahaan terhadap tekanan dan peluang pasar. Kemudian ada inovasi dan adaptasi, fokus pada bagaimana perusahaan menciptakan solusi baru dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Aspek ini menilai kemampuan berinovasi dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kemudian ada manajemen risiko,
menyoroti cara perusahaan mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman terhadap operasional. Studi ini mencerminkan kesiapan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko. Kesimpulannya adalah studi kasus industri menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks nyata melalui tahapan pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rekomendasi. Proses ini memanfaatkan teknik analisis kualitatif maupun kuantitatif seperti SWOT dan PESEL berdasarkan data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber sekunder ataupun data survei. Analisis mencakup aspek internal dan eksternal serta menilai inovasi, adaptasi, dan manajemen risiko untuk membantu perusahaan merumuskan strategi yang tepat dan menghadapi tantangan dan peluang bisnis. Ini adalah referensi daftar pustaka materi yang dibahas. Teman-teman bisa langsung klik atau salin saja linknya dan bisa teman-teman paste ke Google untuk melihat referensi-referensinya. Slide akhir ada quotes yang akan disampaikan terkait dengan modul 19. Quotes pada modul 19 itu adalah bukan teori yang membentuk pemimpin bisnis sejati, tetapi pemahaman mendalam atas realitas melalui studi kasus. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk kepada simulasi software di modul 19, di mana kita akan menggunakan Excel dan juga SPSS. Nanti data Excel-nya adalah data hasil dari kuesioner teman-teman yang teman-teman sebar di modul 19 nanti. Nah, ini adalah data simulasi, di mana data ini merupakan data hasil dari kuesioner dari M1 sampai dengan M19. Nanti M19 ini dijadikan sebagai variabel Y, dan M1 sampai M18 dijadikan sebagai variabel X. Jangan lupa teman-teman olah dulu datanya ke dalam sebuah Excel seperti bentuk ini, dan kemudian di total skornya dari M1 sampai dengan M19 itu berapa gitu. Di sini sudah ada data simulasinya. Sekarang kita ke bagian diagram. Nah, teman-teman tentunya harus membuat diagram tingkat kepentingan pemahaman terhadap studi kasusnya. Dari masing-masing modul kira-kira berapa persen nih tingkat kepentingannya. Caranya gimana? Rumusnya itu adalah kita menggunakan rumus count if. Di mana count if kita blok semua data dari D7 dan D40. D7 dan D40 itu adalah data dari datanya si M1. D7 sampai D40 gitu. Di blok. Kemudian dari data ini kita pilih kira-kira kita mau menghitung yang mana aja gitu. Kita akan menghitung nilai 1, makanya kita masukkan angka 1 dibagi dengan 34. Sama halnya dengan yang ke bawah, di sini ada STP. STP di sini adalah sangat tidak penting, maka nilainya 1. TP tidak penting, nilainya 2, N itu netral, nilainya 3, P itu penting, dan SP itu adalah sangat penting. Sekarang kita contohkan dari 1 ini. Pertama kita ketik di sini adalah rumus count if sama dengan count if buka kurung. Nah, di sini dia minta range-nya. Kita kembali ke data, range-nya itu adalah range nilai hasil kuesioner pada M1. Kita blok semuanya. Setelah itu, kita klik di sini untuk kriterianya adalah kita mau mencari angka 1 gitu. Kita tutup kurung, kita bagi sama jumlah data. Jumlah data kita, jumlah responden kita adalah 34. Berarti kita bagi dengan 34 gitu. Nah, maka dia hasilnya adalah 0 karena tidak ada angka 1 di M1 gitu. Sama halnya ini kita kopas saja. Sini bisa kita kasih tanda dolar biar dia itu nggak kemana-mana. Kita tarik aja ke bawah. Di sini kita ganti dengan angka 2 karena di TP ini kan dia tidak penting nilainya 2 ya. Kita ganti dengan angka 2.
Di sini kita ganti dengan angka 3 pada netral. Kemudian di pentingnya kita ganti dengan angka 4. Kemudian di sangat pentingnya kita ganti dengan angka 5. Nah, caranya begitu teman-teman. Sama halnya dengan M2. Berarti kalau M2 yang kita bloknya adalah hasil kuesioner dari modul kedua gitu. M3 yang kita bloknya adalah hasil kuesioner dari modul ketiga gitu. Sampai dengan M19. Setelah kita mencari nilai dari setiap tabelnya berapa persen, nilai dari STP sampai dengan SP, kemudian kita akan membuat sebuah grafiknya. Caranya gimana? Nanti bentuk grafiknya adalah bentuk grafik seperti ini teman-teman gitu. Cara gimana? Teman-teman blok dari M1 sampai dengan M19 nilai-nilainya. Terus teman-teman ke insert. Teman-teman bisa ke sini, ke diagram batang. Lalu pilih yang 2 di bar, yang dia tuh namanya stacked bar. Nah, dia bentuknya sama. Nanti di sini teman-teman bisa edit gitu. Editnya seperti apa? Teman-teman bisa menambahkan yang namanya teks atau keterangan pada nilainya, keterangan label gitu. Teman-teman atau bisa dari sini juga nggak bisa nih. Nah, dari sini teman-teman juga bisa sebenarnya. Gitu. Sini udah ada keterangannya. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ganti chart title-nya mau apa gitu. Bisa teman-teman olah. Yang penting bentuk grafiknya adalah seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke data. Kita akan mengolah data-data ini ke dalam SPSS. Kita ingin lihat pengaruhnya gitu. Pengaruh variabel X atau M1 sampai dengan M18 terhadap variabel ini ya, atau terhadap modul 19 seperti itu. Langkah pertama kita akan buka SPSS terlebih dahulu. Nah, SPSS sudah terbuka. Nah, oke. Di sini adalah tampilan data atau pengolahan dari si SPSS-nya gitu teman-teman. Di SPSS ada dua, data view dan variabel view. Nah, data view ini adalah data yang akan kita masukkan datanya gitu. Di variabel view ini adalah keterangan dari suatu datanya. Nah, kita akan langsung memasukkan data Excel kita ke SPSS. Caranya gimana? Teman-teman buka data Excel-nya, kemudian teman-teman blok semua hasil nilai dari hasil kuesionernya sampai dengan total score. Teman-teman salin atau teman-teman copy, teman-teman paste di sini, atau teman-teman bisa langsung Ctrl V. Nah, otomatis datanya akan masuk semua ke SPSS. Teman-teman lihat pada keterangan kolomnya itu masih bentuknya var seperti ini gitu. Caranya kita akan mengubah keterangan ini menjadi keterangan M1 sampai dengan total score. Teman-teman klik variable view. Di sini teman-teman balik lagi ke datanya. Nah, kita akan daripada kita membuat atau mengganti satu-satu, lebih baik kita langsung mengganti semuanya gitu. Jadi teman-teman blok M1 sampai dengan total score. Itu yang tadinya secara miring, teman-teman sekarang tegak lurus diubahnya gitu. Habis itu teman-teman langsung ke sini aja. Nah, teman-teman klik kanan, teman-teman klik paste. Dia otomatis akan langsung mengubah semua gitu. Ini label sebenarnya bebas, teman-teman mau ngisi apapun. Tapi di sini kita nggak akan ngisi apa-apa. Untuk measure-nya juga teman-teman bebas. Mau skala, ordinal atau nominal bebas, tapi kita nggak usah ubah si measure-nya ini gitu. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Langkah pertama yang akan kita cari adalah validitas gitu. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik analyze. Teman-teman langsung ke bagian correlate,
ke bagian bivariate, teman-teman masukkan semua M1 sampai dengan total score ke dalam variabel, lalu klik OK. Nah, ini muncul hasil dari korelasi antara M1 sampai dengan total skornya gitu. Nanti kita lihat di sini cara membaca itu seperti apa. Dikatakan valid jika nilai dari signifikansinya itu kurang dari 0,05 gitu. Kita lihat di total score di bagian M1 itu nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,001. Berarti dapat dikatakan bahwa M1 ini dikatakan valid karena dia kurang dari 0,05 seperti itu untuk membacanya sampai dengan modul-modul berikutnya. Nah, kita telah mencari korelasi. Sekarang kita akan mencari yang namanya reliabilitas gitu. Caranya teman-teman ke scale, terus pilih ke reliability analysis. Teman-teman masukkan dari M1 sampai dengan M19 aja ke dalam item gitu. Lalu klik OK. Maka di sini akan muncul nilai dari reliability statistik. Nah, dikatakan reliable jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Dilihat di sini adalah Cronbach alpha-nya 0,8. Maka dapat dikatakan bahwa data kita adalah data yang reliable gitu. Nah, selanjutnya kita akan cari normalitas, teman-teman. Cara mencari normalitas itu ada beberapa cara, tapi sekarang kita akan mencarinya dengan menggunakan nilai yang akan kita munculkan nanti. Gitu. Pertama teman-teman ke regresi, pilih linear. Untuk variabel dependent adalah M19. Variabel yang dipengaruhinya gitu. Untuk variabel yang mempengaruhi independent adalah variabel M1 sampai dengan M18. Kemudian teman-teman klik save. Kita akan mencari nilai residual. Teman-teman klik unstandardized-nya. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini di data nanti di bagian pojok sebelah kanan itu akan muncul kolom baru. Kolom residual 1 gitu. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan untuk mencari normalitas. Cara mencarinya seperti apa? Teman-teman klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, kita ke legacy dialogs, terus kita pilih yang one sample KS. KS itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk mencari nilai normalnya, kita hanya perlu nilai unstandardized residual tadi yang telah kita cari. Kita pindahkan nilai tadi ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul nih nilai dari normalitasnya dari one sample Kolmogorov-Smirnov test gitu. Dikatakan normal jika nilai dari signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Kita lihat di sini nilai dari signifikansinya itu adalah 0,2. Dia lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan data kita adalah data normal gitu. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita akan mencari regresi linearnya. Kita akan mencari nilai koefisien, ANOVA gitu. Dan lain-lainnya gitu. Caranya gimana? Teman-teman ke regresi lagi, ke linear lagi. Teman-teman ke save lagi. Kita unchecklist nilai residual unstandardized-nya. Kemudian continue dan kita klik OK. Nah, nanti di sini muncul nih model summary, ANOVA dan koefisiennya gitu. Nah, setelah teman-teman mencari semuanya, teman-teman pindahkan hasil output dari SPSS ke dalam template Excel yang nanti template-nya akan disiapkan. Nah, sekarang setelah teman-teman menyalin semua hasil analisis ke template Excel, teman-teman analisis gitu. Di sini telah dipindahkan hasil dari koefisien, terus teman-teman analisis. Contohnya seperti ini. Lihat berdasarkan data di atas pada hubungan antara setiap modul dengan variabel total score,
Di bagian signifikansi, two-tailed terlihat dari modul 1 sampai dengan 18 dan modul 19 yang dinyatakan valid ada pada modul disebutin semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 gitu. Maka dia dinyatakan valid gitu. Teman-teman lihat dari sini aja. Nah, dia dinyatakan valid karena nilainya kurang dari 0,05 gitu. Di sini juga teman-teman analisis nih hasil dari reliability statistik gitu. Dikatakan reliable jika nilai dari Cronbach alpha-nya adalah lebih besar dari 0,6 gitu. Karena kita nilainya adalah 0,8, hampir menyentuh 0,9, maka data kita ini adalah data reliable. Teman-teman analisis semuanya dari reliable, terus model summary-nya teman-teman analisis juga. Contohnya kayak gini, model ini memiliki kekuatan data yang cukup baik dengan 60,1% variabel dependen dijelaskan oleh variabel. Akan tetapi setelah menyesuaikan atau adjust R-square-nya, kemampuan penjelasan model turun menjadi 12,1% yang mungkin disebabkan oleh adanya variabel yang kurang signifikan. Atau variabel ini adalah multikolinearitas antara variabel independen. Nah, teman-teman tinggal lihat dari S-square sini. S-square-nya sini nilainya adalah 0,601. Berarti data yang kita teliti sudah mencakup 60,1% gitu ya, yang udah kita amati. Hanya kekurangannya adalah 39,9% seperti itu. Kemudian dicantumkan juga sebagai atau hasil dari ANOVA-nya. Di sini adalah uji F, teman-teman, kalau ANOVA itu. Kenapa uji F? Karena dia bersifat simultan. Simultan itu adalah bersifat keseluruhan atau gabungan semuanya secara keseluruhan gitu. Teman-teman analisis kira-kira berhubungan apa enggak gitu. Nah, di koefisien ini disebut juga sebagai uji T. Karena dia itu satu-satu gitu, nggak simultan. Dia masing-masing. Dari modul 1 sampai dengan modul 18, dia diamati masing-masing. Tuh, dia signifikan apa enggak terhadap si variabel Y-nya, seperti itu. Makanya dia dicek masing-masing, tidak simultan. Beda dengan uji F. Uji F itu dia secara simultan. Nah, uji T ini dia tidak secara simultan atau masing-masing satu-satu. Terus tadi yang teman-teman mencari normalitas, teman-teman juga analisis juga gitu. Dikatakan normal apa enggak data teman-teman? Kalau dikatakan normal, berarti datanya harus lebih besar dari 0,05. Karena di sini dia lebih besar dari 0,05, signifikansinya, maka dia berdata normal. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman untuk pembahasan dari modul 19. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam praktikum terintegrasi. Baik, di sini adalah luaran dari modul 19, di mana luaran dari modul 19 ada berupa data, diagram, dan hasil dari pengolahan M19-nya. Di data ini adalah data responden, ada berapa banyak jumlah respondennya. Di sini ada 34. Ini jumlah respondennya bebas ya, yang penting minimal itu 30. Kemudian ada hasil kuesioner dari M1 sampai dengan M19 dan juga total skornya. Ini adalah luaran yang berupa output data. Kemudian pada diagram ini adalah pembuatan luaran diagramnya. Nanti juga ada seperti ini di Excel-nya. Ini ada output luaran diagramnya. Ada hasil pengolahannya juga, nanti biar pengolahan ini dijadikan sebagai diagram. Kemudian ada juga hasil dari pengolahan datanya. Nanti ada berupa korelasi beserta kesimpulannya. Ini kita kecilkan dulu. Nah, ntar ada korelasi beserta kesimpulannya. Kemudian ada reliability statistik dan kesimpulannya, dan deskripsinya juga ada ditambahkan lagi hasil atau gambar dari si diagramnya. Kemudian model summary dan deskripsinya, uji ANOVA dan deskripsinya, uji koefisien atau uji T dan koefisien dan deskripsi serta kesimpulannya, dan juga uji normalitas beserta deskripsi dan kesimpulannya. Sekian, terima kasih.